Wanita yang bernama Irina telah melahirkan 12 anak dalam kurun waktu 9 tahun. Namun, dia hanya bisa melihat satu anaknya yang terakhir dilahirkan sebelum suaminya menjualnya. Meskipun dia sangat bersedih, tetapi dia tidak berani untuk melawan. Karena suaminya hanya memikirkan uang dan tidak peduli tentang hidupnya. Suaminya juga dikenal sebagai pimpinan gangster di daerah tersebut. Setelah anak terakhirnya dibawa pergi, hati Irina akhirnya meledak. Dia mengambil pisau dan mengirim suaminya ke neraka. Kemudian, dia perlahan membuka kulkas. Bukan untuk memasukkan suaminya ke dalamnya, melainkan untuk mengambil semua uang di dalam kulkas. Kemudian, dia menyewa apartemen mewah. Setiap hari, dia memantau lantai 4 sebuah apartemen di seberang jalan. Hal ini dikarenakan anak perempuannya yang bernama Thea tinggal di lantai 4 apartemen tersebut bersama keluarga asuhnya. Untuk mendekati sang putri, Iriana bekerja sebagai asisten rumah tangga di apartemen tersebut. Setiap hari, dia membersihkan tangga apartemen itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari pengasuh di lantai 4. Suatu hari, Iriana mengundang si pengasuh untuk menonton film bioskop. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri kunci unit apartemen keluarga putrinya. Dia bergegas untuk membuat kunci seret. Kemudian saat makan malam, dia dengan sengaja menumpahkan saus tomat ke baju si pengasuh dan mengembalikan kunci aslinya pada tas sang pengasuh. Pada malam hari, ketika pemilik apartemen sedang tidak ada di tempat, dia membuka pintu dengan menggunakan duplikat kunci miliknya. Dia tidak berniat untuk mencuri emas atau perhiasan, melainkan dia mencari akta kelahiran putrinya. Tetapi setelah mencari selama beberapa waktu, dia tidak bisa menemukannya. Pada hari berikutnya, Irina dengan sengaja menunggu si pengasuh keluar. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya terjatuh dari tangga. Kemudian, dia mengambil semua sampah dan membawanya pulang. Dia mempelajari hobi dan kebiasaan makan keluarga putrinya. Karena si pengasuh sebelumnya telah kecelakaan, keluarga tersebut tidak punya pilihan lain selain merekrut pengasuh baru. Dengan memanfaatkan situasi ini, Irina datang ke keluarga itu untuk melamar pekerjaan. Setelah beberapa hari masa percobaan, dia lulus wawancara dan bekerja untuk mereka. Dia menjadi pengasuh Thea yang baru. Saat tidak ada orang di rumah, dia mulai mencari lagi akta kelahiran sang putri. Akhirnya, berkat kerja kerasnya, dia menemukan akta kelahiran tersebut. Melihat catatan lahir Thea, dia merasa lega. Tetapi suatu hari, ketika orang tuanya tidak di rumah, dia mengikat putrinya itu. Pengasuh ini mengikat putrinya dan mendorongnya jatuh berulang kali. Kemudian, ia membiarkan anak itu menampar dirinya. Irina melakukannya agar putrinya bisa melawan ketika dibuli. Melihat putrinya mulai melawan, hati wanita itu merasa sangat bahagia. Di hari-hari berikutnya, putrinya perlahan-lahan mulai dapat membalas bulian dari temannya. Setiap hari, Irina mengantar jemput putrinya dari sekolah dengan tepat waktu. Dia berpikir bahwa kehidupan yang bahagia sedang menantinya. Namun, suatu hari, ketika Irina menjemput putrinya dari sekolah, tiba-tiba sang anak meminta bermain petak umpet. Wanita itu tidak menolak. Tetapi, ketika dia menoleh, dia tertegun. Dia melihat suaminya yang telah dia hilangkan nyawanya. Saat itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Putrinya telah hilang. Irina dengan panik mencari putrinya dan melihat sebuah mobil melaju dengan cepat. Dia segera berlari pulang dan memberitahu ibu asuh sang anak untuk menelepon polisi dan mengatakan bahwa putrinya telah diculik. Ibu asuhnya tampak bingung, tetapi kemudian tiba-tiba putrinya muncul di rumah dalam keadaan selamat.
Irina berpikir bahaya telah berlalu. Namun, keesokan harinya, ketika dia mengantar putrinya ke sekolah, dia menemukan bahwa mobilnya sudah hancur. Melihat keadaan tersebut, dia merasa ada yang tidak beres. Demi keselamatan putrinya, ibu asuh anak itu terpaksa memecatnya. Meskipun Irina kehilangan pekerjaannya sebagai pengasuh putrinya, namun karena kepeduliannya terhadap putrinya, dia tetap mengunjunginya di sekolah. Namun, tanpa sepengetahuannya, ibu asuhnya mengetahui hal tersebut dan penasaran apa yang sedang direncanakan Irina. Diam-diam, dia mengikuti Irina ke rumahnya. Di sana, dia melihat foto-foto putrinya di atas meja. Sang ibu asuh memperingatkannya untuk menjauhi putrinya atau dia akan melaporkannya ke polisi. Tanpa disadari, percakapan tersebut didengar oleh suaminya yang datang untuk membalas dendam. Setelah sang ibu asuh pergi, suaminya mengancam Irina untuk menyerahkan semua uangnya atau dia akan menghabisinya dalam waktu seminggu. Awalnya, wanita itu tidak mempercayainya. Namun, keesokan harinya, sebuah kecelakaan terjadi. Ibu asuh anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil di danau. Polisi menetapkan Irina, sang pengasuh, sebagai tersangka. Hal ini dikarenakan mereka menemukan sepatu Irina dan kartu identitas Irina di dalam mobil yang diduga sengaja ditinggalkan untuk menghilangkan identitasnya sebagai tersangka. Irina menjelaskan bahwa suaminya lah yang telah menghilangkan nyawa wanita itu. Hari sebelumnya, suaminya menemuinya dan meminta uang kepadanya. Setelah mengetahui bahwa Irina tidak punya uang, sang suami menghilangkan nyawa ibu asuh dari putrinya. Malam harinya, suaminya menemuinya lagi dan meminta uang. Irina tidak punya pilihan selain membawanya ke daerah berhutan. Namun, suaminya semakin bertingkah. Akhirnya, mereka berdua terlibat perkelahian. Suaminya jatuh ke atas batu besar dan kehilangan nyawa. Irina takut akan masuk penjara. Jadi, dia menguburkannya di hutan. Keesokan harinya, polisi menemukan tubuh kaku sang suami di hutan yang membuktikan bahwa pernyataan Irina adalah benar adanya. Kemudian, Irina bercerita tentang 12 anak yang telah ia lahirkan untuk suaminya dalam waktu 9 tahun. Beberapa waktu kemudian, dia melihat akta kelahiran putrinya di rumah orang tua angkatnya. Irina berpikir bahwa dia akan dibebaskan. Tetapi, apa yang dikatakan polisi membuatnya benar-benar panik. Ternyata, setelah pengujian genetik oleh polisi, putri dari orang tua asuh tersebut sebenarnya bukan putri kandungnya. Kebetulan, nama anak kandungnya sama dengan nama putri orang tua asih tersebut. Wanita itu hancur mendengar hal ini. Dia tidak percaya bahwa gadis itu bukan anak kandungnya. Di akhir cerita, Irina dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan yang disengaja. 15 tahun pun berlalu. Pada hari pembebasannya dari penjara, putrinya datang ke pintu penjara untuk menjemputnya. Melihat gadis itu yang telah tumbuh dewasa, Irina tersenyum dengan penuh haru. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta seorang ibu adalah cinta terbesar di dunia. Seorang wanita itu lemah. Seorang ibu itu kuat. Hidup ini singkat. Menghabiskan waktu bersama keluarga lebih penting daripada apapun di dunia ini.